Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan harian Gereja Toraja edisi Selasa tanggal 30 Juni tahun 2026. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan. Di dalam doa kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu atas segala kasih dan pertolonganmu dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, dalam saat yang teduh, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, membuka mata hati dan pikiran kami, agar firman yang kami akan baca dan renungkan, kami dapat pahami, guna untuk menjadi sulu dan pedoman dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, berfirmanlah, sesungguhnya kami telah siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada saat ini dipilih dari Kejadian pasal 24 ayat 50 sampai 67. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Laban dan Betuel menjawab, "Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan." Ketika Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya, dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, "Lepaslah aku pulang kepada tuanku." Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, "Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku." Kata mereka, "Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Jawabnya, "Mau." Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai Roi. Ia tinggal di tanah Negeb.
Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telengkungnya dan bertelengkunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kamu yang mendengar firman Tuhan serta merenungkannya dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari pembacaan kita pada saat ini kita akan merenungkannya melalui tema hidup dalam rencana Tuhan. Hidup dalam rencana Tuhan. Setiap orang tentu memiliki rencana dalam hidupnya. Ada yang merencanakan pendidikan, pekerjaan, bahkan masa depan keluarga. Namun seringkali rencana manusia berubah karena keadaan yang tidak terduga. Di saat seperti itu kita belajar bahwa hidup tidak berjalan menurut keinginan manusia, tetapi semuanya berada dalam pimpinan dan rencana Tuhan. Pembacaan kita pada saat ini memperlihatkan bagaimana Tuhan menuntun pertemuan antara Ishak dan Ribka. Laban dan Betuel menyadari bahwa peristiwa itu terjadi karena kehendak Tuhan, sehingga mereka berkata, "Hal ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya." Pengakuan ini menunjukkan bahwa mereka melihat tangan Tuhan bekerja dalam perjalanan hamba Abraham yang mencari istri bagi Ishak. Ketika Ribka diminta untuk pergi, ia menjawab dengan iman, "Aku mau pergi." Keputusan itu bukan sekedar pilihan manusia, tetapi bagian dari rencana Allah yang menuntun keluarga Abraham sesuai janjinya. Akhirnya, Ribka dibawa kepada Ishak, dan Ishak mengambilnya menjadi istrinya serta mengasihinya. Melalui peristiwa ini terlihat bahwa Tuhan memimpin perjalanan hidup umatnya bahkan dalam hal keluarga dan masa depan. Tuhan adalah pemelihara hidup manusia. Karena itu, orang percaya dipanggil untuk bersandar pada kehendak Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Seperti Ribka yang percaya pada pimpinan Tuhan. Demikian pula kita diajak untuk menyerahkan rencana hidup kepadanya. Ketika kita percaya dan berjalan dalam kehendak Tuhan, maka kita akan melihat bahwa rencananya selalu baik dan mendatangkan berkat bagi kehidupan umatnya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang selalu memelihara kehidupan kami, yang merencanakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kami. Terlebih
dalam waktu sejenak kami merenungkan firman-Mu, kami belajar bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan umat, menuntun kehidupan umat, menyediakan masa depan yang gemilang. Bapa di surga, biarlah Engkau tetap hadir dalam hidup kami, menolong kami dalam setiap pribadi, di dalam keluarga, bahkan dalam pekerjaan kami. Bapa di surga, ini doa kami, sempurnakanlah. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin.